membahas mengenai outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa poin dari outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2020 ini, yang mana yang akan saya jelaskan nantinya secara singkat. Pertumbuhan global mengalami perlambatan dalam 2 kuartal terakhir secara berturut-turut, sementara ekspektasi pasar di negara maju telah mencapai level terendah sejak krisis keuangan global di tahun 2008. Di samping penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang juga mencapai level terendah sejak GFC. Probabilitas krisis pada tahun 2020 meningkat seiring dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Salah satu indikator resesi ditandai oleh kurva imbal hasil Amerika Serikat yang terbalik, yang terjadi ketika hasil obligasi jangka pendek melampaui yang dari obligasi jangka panjang. Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa kemiringan kurva imbal hasil obligasi pemerintah ketika terbalik merupakan sebagai peringatan awal resesi ekonomi di masa yang akan datang di negara maju, dan sudah terjadi di Amerika Serikat selama tahun ini. Dengan demikian, bentuk dari kurva imbal hasil di Amerika Serikat tahun ini memberikan sinyal yang lebih kuat bahwa resesi ekonomi di Amerika Serikat akan terjadi sekitar pertengahan tahun. Selain itu, sektor manufaktur menunjukkan adanya pelemahan perdagangan dunia secara global, terutama di perekonomian maju dan sistematik. Kinerja sektor manufaktur terus memburuk. Secara umum, data ekonomi menunjukkan gambaran yang suram dari situasi global saat ini. Ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan perdagangan serta Brexit tengah meningkat. Situasi ini memburuk dengan menurunnya kinerja sektor manufaktur di negara maju. Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menangani krisis keuangan global pada tahun 2008. Hal ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya posisi investasi portofolio Indonesia akibat arus modal keluar. Sejak saat itu, pembuat kebijakan mengambil beberapa langkah moneter dan fiskal yang efektif dan berkelanjutan sebagai solusi cepat dalam memitigasi krisis. Bank Indonesia melonggarkan sikap moneternya dengan memotong suku bunga acuan sehingga memicu aliran portofolio kembali ke Indonesia. Terlepas dari penurunan suku bunga, BI juga berhasil mengakumulasi cadangan devisanya bersama dengan aliran modal yang masuk. Cadangan diperlukan sebagai penyangga untuk menahan risiko guncangan eksternal. Gambar berikut menunjukkan bahwa BI berhasil mengakumulasi tambahan cadangan devisa sebesar 67 US dollar miliar hingga Agustus 2011 untuk menstabilkan nilai tukar pada angka Rp9.000 sampai Rp8.000. Berdasarkan apa yang terjadi pada GFC, ada jeda 1 tahun dari saat krisis dimulai di Amerika Serikat pada pertengahan 2007 hingga terjadinya aliran modal mulai keluar dari Indonesia. Sementara itu, dampak dari gejolak portofolio sektor real terasa setelah setengah tahun. Jadi, butuh setidaknya 1,5 tahun bagi krisis global untuk sepenuhnya mempengaruhi perekonomian domestik. Jika mekanisme itu berlaku, Indonesia mungkin perlu mengambil tindakan preventif untuk menangani efek pelimpahan dari potensi resesi di Amerika Serikat tahun depan, karena ini mungkin akan mempengaruhi ekonomi domestik di tahun 2020. PDB domestik dilaporkan tumbuh sebesar 5,05% pada kuartal kedua 2019, sedangkan sektor manufaktur sebagai sektor yang paling dominan tumbuh sebesar 3,59%. Selain pengeluaran konsumsi domestik dan inflasi yang terkendali, data ekonomi makro tidak menunjukkan gambaran yang baik mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dan hingga akhir tahun 2019. Dengan mempertimbangkan potensi resesi pada tahun 2020, rasio NPL harus dikelola dengan hati-hati dengan cara mempertahankan pertumbuhan yang stabil namun rendah untuk mengantisipasi risiko terjadinya kredit macet di masa depan.
resesi juga meningkatkan kekhawatiran adanya potensi guncangan dari ketegangan perdagangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan ancaman pemerintah Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tambahan untuk ekspor Cina dan tarif baru untuk ekspor Uni Eropa. Kinerja ekspor yang relatif lemah karena ketergantungan yang berlebihan pada ekspor komoditas mentah, khususnya minyak kelapa sawit dan batu bara, serta masih lemahnya sektor manufaktur yang juga masih tergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri membuat defisit neraca perdagangan terus terjadi hingga 2019. Eskalasi perang dagang dan kekhawatiran akan terjadi resesi di masa depan mungkin akan menghambat pertumbuhan perdagangan setidaknya sampai tahun 2020. Bersamaan dengan itu, belum ada sinyal kuat akan terjadinya peningkatan investasi langsung luar negeri yang sudah melemah menjadi 5,02% pada tahun 2019. Dan melihat tren realisasi investasi tahun lalu, penurunan realisasi FDI saat ini dapat dijelaskan oleh kombinasi kebijakan moneter yang lebih ketat di seluruh dunia, yang kemudian meningkatkan biaya pinjaman jangka panjang untuk perusahaan secara global, serta adanya volatilitas rupiah yang mempengaruhi nilai investasi dari perusahaan asing secara negatif. Tingginya investasi domestik juga didukung oleh kuatnya pertumbuhan kredit untuk keperluan investasi dan modal kerja yang masing-masing tumbuh 14,6% dan 9,9% pada kuartal kedua 2019. Di sisi lain, tertinggalnya kinerja industri domestik terus menahan potensi investasi asing ke dalam negeri. Upaya yang relatif lambat dari Indonesia dapat mengambil keuntungan peran dagang Amerika Serikat Tiongkok telah mengalihkan investasi asing ke negara-negara lain seperti Vietnam. Peningkatan investasi asing terbukti dengan membantu Vietnam untuk mempertahankan nilai ekspor serta pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6,6% tahun ini. Jika pemerintah ingin meningkatkan permainan dan memprioritaskan revolusi jangka panjang untuk mencapai iklim investasi yang bersahabat, pemerintah perlu mempertahankan sistem secara ketat dengan melanjutkan reformasi ekonomi. Ketika perekonomian global mendekati penghujung tahun 2019, terdapat beberapa pola mengkhawatirkan yang muncul akibat perlambatan pertumbuhan PDB domestik selama 2 kuartal berturut-turut. Data ekonomi terbaru menunjukkan perlambatan ekonomi domestik dengan pertumbuhan PDB tercatat pada 5,6% pada kuartal kedua 2019. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dari 5,07% pada kuartal sebelumnya, membawa pertumbuhan keseluruhan pada 2019 menjadi 5,06%. Untuk industri manufaktur tercatat memiliki pertumbuhan sebesar 3,9% pada kuartal kedua. Nilai tersebut jauh lebih rendah dari 3,96% pada kuartal ke-1 dan membawa pertumbuhan periode 2019 pada 3,77%. Pada sektor perdagangan grosir dan eceran hanya tumbuh sebesar 4,62% pada kuartal kedua dari 5,29% pada kuartal ke-1 2019. Hal tersebut membuat pertumbuhan secara keseluruhan pada 2019 menjadi 4,96%. Sedangkan untuk sektor transportasi dan penyimpanan menunjukkan performa yang cukup baik pada kuartal kedua dengan pertumbuhan 5,78%, relatif lebih tinggi dibanding kuartal ke-1 yang tumbuh hanya 5,23%. Hal tersebut kemudian membawa pertumbuhan sektor ini menjadi 5,50% untuk 2019. Secara keseluruhan diprediksi bahwa PDB Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,2% pada tahun 2020.
Jika diuraikan secara ringkasnya, outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yaitu yang pertama, ada tren perlambatan global untuk perdagangan dan pertumbuhan PDB akan berlanjut dengan tambahan risiko terjadinya krisis di negara maju pada tahun 2020. Walaupun ekspor tetap akan tumbuh negatif tahun ini, adanya tanda-tanda kenaikan harga komoditas, terutama minyak sawit, menawarkan potensi pertumbuhan yang non-negatif untuk ekspor Indonesia pada tahun 2020. Yang kedua, hambatan perdagangan dan investasi yang tetap tinggi di Indonesia menyebabkan pertumbuhan investasi tetap lemah di tahun 2020. Reformasi yang signifikan untuk meningkatkan iklim investasi dapat mengulang aktivitas ekonomi pada tahun 2020. Yang ketiga, kinerja sektor manufaktur masih tetap rendah karena berkurangnya permintaan global dan masih terbatasnya peningkatan daya saing industri. Pelonggaran moneter yang sedang terjadi akan mendukung pertumbuhan kredit di tahun 2020. Diperkirakan PDB akan tumbuh lebih lambat, yaitu sebesar 4,9% pada kuartal ketiga tahun 2019, dan juga deflasi proyeksi untuk tahun 2009 menjadi 5,0 sampai 5,1%. Diprediksi pertumbuhan PDB sebesar 5,0 sampai 5,2% untuk tahun 2020 berdasarkan pada beberapa skenario. Jika tidak dimitigasi secara tepat, risiko resesi di negara-negara maju akan memperburuk pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2021.